Halo, selamat malam. Calon presiden yang akan didukung Presiden Jokowi hingga saat ini masih jadi teka-teki. Jokowi kembali pamer momen kebersamaan di media sosial dengan calon yang akan berkontestasi. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berebut persepsi sebagai baca pres yang dekat dengan Jokowi. Belakangan muncul sinyal dari putra presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa capres pilihan Jokowi sudah mengerucut ke satu nama. Apakah Jokowi akan memilih Prabowo atau Ganjar? Atau jangan-jangan sikap Presiden Jokowi tetap akan mengambang hingga hari pemilihan dan tetap bermain dua kaki? Jokowi pilih Ganjar atau Prabowo? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Di tengah dinamika pencapresan saat ini, arah dukungan politik Presiden Joko Widodo masih menjadi misteri. Putra Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 yang sudah mengarah ke satu nama bakal calon presiden. Namun Gibran tak merinci siapa sosok baca pres yang sudah mendapat sinyal dukungan Jokowi. Gibran pun enggan membeberkan kriteria dan ciri-ciri capres yang didukung ayahnya itu. Saya nggak berhak untuk menyuruh-nyuruh atau memberikan arahan ya. Artinya sampai hari ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu Mas? Udah. Siapa itu Mas? Ciri-cirinya Mas? Ya ntar aja ya. Saya sesuai arahan saja. Kan kemarin saya udah lari pagi juga ya. Arahan siapa Mas? Izin Mas. Arahannya arahan siapa? Ya ada arahan partai, arahan senior. Ya. Gibran sebelumnya ditunjuk oleh PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Namun, kabar tersebut justru ditampik Gibran yang juga kader PDI Perjuangan dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial. Saya itu bukan jurkam, nggak ada undangan juga. Kalau besok memang diundang, kata jurkam itu bukan dari mulut saya ya. Iya, ini udah dibantah juga tapi hari ini. Bingung kan orang? Iya. Apa pemberitaan tentang saya itu membingungkan. Video itu diambil sebelum Gibran mendampingi Ganjar jalan sehat di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juli. Dalam acara tersebut, nampak Gibran berdiri di samping Ganjar dengan memakai baju garis hitam putih. Yang sebelumnya diungkap Ganjar, ide baju garis-garis itu berasal dari Jokowi. Menanggapi potongan pernyataan Gibran terkait juru kampanye itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut bahwa Gibran telah memberikan klarifikasi secara langsung. Hasto juga menjelaskan bahwa Jurkam belum dibentuk dan harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tadi saya komunikasi sama Mas Gibran. Mas Gibran mengatakan, aduh Pak Sekjen itu diedit. Yang dimaksudkan Mas Gibran itu bahwa Jurkam kan memang belum dibentuk. Karena Jurkam ini didaftarkan di KPU. Jadi Jurkam daftar KPU, kampanye juga belum dilakukan. Kampanye ini kan dilakukan oleh tim kampanye. Tim kampanye pemenangan Pak Ganjar sampai saat ini belum dibentuk. Pernyataan putra sulung Jokowi dan sikapnya kepada PDI Perjuangan memancing beragam tafsir terkait arah dukungan Jokowi dalam Pilpres 2024. Teka-teki dukungan Jokowi yang disebut Gibran sudah mengarah ke satu nama bakal calon presiden belakangan justru samar-samar. Terkadang, Jokowi nampak mendukung Ganjar sebagai sesama kader PDI Perjuangan. Namun, di lain kesempatan, Jokowi juga terlihat mesra dengan mantan rival politiknya, Prabowo Subianto, yang kini jadi Menteri Pertahanan. Seperti yang nampak ketika Jokowi meninjau pembangunan Jalan Provinsi Solo Purwodadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juli. Dalam momen itu, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi tidak ada maksud mempertemukan Ganjar dengan Basuki, namun beberapa hari sebelumnya, nama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sempat disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Pada kesempatan yang berbeda,
Momen mesra terekam saat Presiden Jokowi beserta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan kerja di PT Pindad Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 24 Juli. Prabowo nampak mengemudikan kendaraan taktis Maung, sementara Erick Thohir berada di samping kemudi, sedangkan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo duduk di belakangnya. Nama Prabowo dan Erick Thohir sebelumnya ramai digadang-gadang untuk menjadi pasangan Capres dan Cawapres alternatif selain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Saat disinggung soal keberadaan Prabowo dan Erick Thohir yang dinilai menjadi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Jokowi sempat tersenyum namun enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Menanggapi momen kebersamaan Jokowi dengan Prabowo dan Erick, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menganggap momen itu bisa diterjemahkan masyarakat sebagai kode ataupun sinyal dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Kalau restu presiden, sinyal presiden ya kepada dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, saya rasa sinyal kode itu kan masyarakat umum pun bisa melihat sebenarnya bahwa ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dalam tanda kutip Presiden Jokowi memang memberikan endorsement kepada Pak Prabowo dan endorsement itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan juga oleh Pak Prabowo sendiri. Teka-teki dukungan Presiden Jokowi masih jadi misteri. Kebersamaan Jokowi dengan Ganjar maupun Prabowo kerap memancing beragam tafsir terkait arah dukungan Jokowi dalam Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Adu persepsi sebagai bakal capres yang paling didukung oleh Presiden Jokowi menjadi pertarungan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dukungan Jokowi dianggap ampuh menaikkan elektabilitas capres. Bagaimana pengaruh dukungan Presiden Jokowi dan bagaimana elektabilitas capres dalam survei terkini? Tim Litbang CNN Indonesia sudah memotretnya dalam segmen Electionpedia. Saya lihat yang pertama ini ada kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Survei teleponnya Lembaga Survei Indonesia 1-8 Juli 2023. Yang di sini mengatakan sangat puas ada 24,3%, yang cukup puas ada 57,6%. Sehingga yang total puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ada 81,9%. Sementara yang kurang puas ada 13%, yang tidak puas sama sekali ada 2,6%. Jadi yang tidak puas itu jumlahnya mungkin sekitar 15,6%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 2,6%. Kita lihat slide selanjutnya. Dukungan Presiden Jokowi di Pilpres ini tergambar kepada siapa saja. Ini surveinya Lembaga Indo Strategik 9-20 Juni 2023 untuk Ganjar Pranowo ternyata dukungan Presiden Jokowi mencapai 74% ya. Kemudian untuk Prabowo Subianto 22,4%, Erlangga Hartarto 2,2%, lainnya 0,3%, tidak tahu tidak jawab 1,1%. Jadi sebenarnya publik itu melihat bahwa dukungannya Presiden Jokowi di Pilpres terhadap Pak Ganjar itu jumlahnya 74%. Untuk Pak Prabowo hanya 22,4%. Kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas capres ini simulasi 3 nama, surveinya indikator dari tanggal 20 sampai 24 Juni 2023 ketat sekali ya. Prabowo Subianto 36,8%, Ganjar Pranowo 35,7%, Anies Baswedan masih di angka 21,5%, yang tidak tahu ataupun tidak jawab ada 6,1%. Ini adalah surveinya indikator politik ya untuk elektabilitas capres simulasi 3 nama. Kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas capres simulasi 3 nama, kalau tadi versinya indikator, ini survei telepon versinya Lembaga Survei Indonesia agak baru ya. 1-8 Juli 2023 di Prabowo Subianto masih unggul dengan 35,8%, Ganjar Pranowo 32,2%,
Anies Baswedan 21,4%, tidak tahu atau tidak jawab di 10,6%. Angka Prabowo dan juga Ganjar ini sebenarnya masuk margin of error ya, kita nggak tahu crossingnya seperti apa, tapi yang jelas bedanya tipis sekali, masih masuk ke angka margin of error kurang lebih 2,5%. Slide selanjutnya kita lihat ini adalah surveinya LSI Denny JA untuk simulasi 2 nama. Jadi tidak ada nama Anies Baswedan di sini, baru saja dirilis tadi siang. Kita dengarkan hasil surveinya LSI Denny JA dari tanggal 3 sampai 15 Juli 2023. Elektabilitas capres simulasi 2 nama, Prabowo Subianto di 52%, Ganjar Pranowo 41,6%, tidak tahu atau tidak jawab 6,4%. Ini kalau Anies Baswedan gagal masuk ke dalam putaran kedua ataupun Anies Baswedan tidak berlaga pada kontestasi Pilpres 2024. Itu tadi beberapa tren elektabilitas capres dan juga tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Sebesar apa, seberpengaruh apa endorsementnya Presiden Jokowi sehingga diperebutkan persepsinya oleh Prabowo dan juga Ganjar. Sebenarnya siapa sih yang akan diendorse oleh Presiden Jokowi di Pilpres 2024 nanti? Karena kode-kodenya ini berbeda-beda, atau minggu ini bisa ke Ganjar, minggu depan bisa ke Prabowo. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang ada di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu. Udah. Bingung kan orang? Sangat bagus, sangat bagus. Ya saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Sudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Calon presiden yang akan didukung Presiden Jokowi hingga saat ini masih jadi teka-teki. Presiden Jokowi kembali pamer momen kebersamaan di media sosial dengan calon yang akan berkontestasi. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berebut persepsi sebagai baca pres yang dekat dengan Jokowi. Belakangan muncul sinyal dari putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bahwa capres pilihan Jokowi sudah mengerucut ke satu nama. Apakah Jokowi akan memilih Prabowo atau Ganjar, atau jangan-jangan sikap Jokowi tetap akan mengambang hingga hari pemilihan dan tetap bermain dua kaki? Jokowi pilih Ganjar atau Prabowo? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan, ada Mas Johannes Joko. Selamat malam, Mbak. Tenaga ahli utama KSP akhirnya ya Mas Joko ya, setelah beberapa kali ya. Siap. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo sekaligus politisi PDI Perjuangan, Bang Adian Apitupulu. Selamat malam Merdeka. Selamat malam Bang Adian. Ada juga ini Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Mbak Nana, 2024 Prabowo Presiden. Oke, ini yang saya nggak boleh komen nih, nanti kalau dianggapnya nggak netral nih. Oke. Ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam saja Nana. Oke, malam saja. Ditambah-tambah ya. Ya nggak boleh ditambah-tambahin. Dan seperti biasanya Political Show sebagai bentuk partisipasi publik dan juga pemilih muda yang jumlahnya mencapai 60% pada pemilu 2024, kita mengundang teman-teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atau Unisba. Saat malam teman-teman, ini anak Unisba cuma 4 kayaknya ya. Biasanya ramai loh. Selamat malam teman-teman dari Unisba, nanti bisa bertanya, bisa menyatakan pendapat dan juga mengkritik. Oke, saya mau langsung saja ke Bang Noel. Bang Noel, dalam seminggu ini ya ada beberapa momen yang kemudian terpotret dan ditunjukkan ke publik, momen-momen antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, saya sebutkan ya. Ada beberapa momen. Yang pertama ini hari Minggu kalau nggak salah Presiden Jokowi mengajak Pak Prabowo dan juga Erick Thohir makan bersama di Istana Bogor. Itu fotonya sampai diposting. Terus kemudian hari berikutnya Pak Prabowo menyopiri Pak Erick Thohir. Kemudian di belakangnya ada Presiden Jokowi dan juga Bu Iriana dalam kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur. Pertanyaan saya, menurut relawannya Pak Prabowo ini sebagai sinyal bahwa Pak Jokowi sudah firm ke Pak Prabowo? Ya kita sih meyakini aja ya, meyakini apa yang dilakukan Pak Jokowi belakangan ini.
arahnya memang semakin dekat ke Pak Prabowo. Karena memang berkaitan dengan kinerja, loyalitas, integritas. Dan itu menjadi pertimbangan lah, yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi dalam menentukan pilihan politiknya. Apalagi kayak kita-kita ini relawan beliau. Pasti harapannya, itu berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa 2024 cari pemimpin itu harus lebih hati-hati. Tidak main pilih-pilih aja, karena kalau seandainya kita terlambat 13 tahun, kita akan menjadi negara yang mundur lagi. Nah, Pak Jokowi kan mau ke depan ini, bangsa ini dinakodai oleh pemimpin yang bisa menjalankan apa yang sudah menjadi standar kepemimpinan Pak Jokowi, apa yang sudah dikerjakan, kan legasi beliau. Karena beliau coba menginginkan legasinya itu benar-benar dinakodai oleh orang yang punya kemampuan. Kayak begitu kira-kira, Nana. Jadi dari relawan melihatnya bahwa dari kode-kode ini itu condong ke Pak Prabowo. Masa cuma dari kode-kode itu aja? Ya kan basisnya kinerja dong. Bukan kode-kode juga, kita kan nggak klinikan juga. Tapi ada standar kinerja yang dilihat Pak Jokowi yang sudah dilakukan Pak Prabowo. Misalnya kayak korupsi dan lain-lain lah. Itu menjadi pertimbangan Pak Jokowi dalam melihat atau memotret Pak Prabowo belakangan ini. Tapi sebagai mantan relawannya Pak Jokowi, pernah nggak datang ke Pak Jokowi kemudian kita tanya, nggak mantan, Pak ini masih relawan. Oh masih relawan, tapi hanya ganti nama aja ya, jadi Prabowo Mania 08. Tapi pernah nggak tanya ke Presiden bahwa ini dengan kode-kode seperti ini, kode-kode momen-momen kebersamaan, itu berarti memang Bapak arahnya sudah ke Pak Prabowo. Anda tanya gitu Pak Jokowi kan nggak mau terlalu ikut persoalan-persoalan itulah. Yang paling penting nanti 2024 itu perintah beliau riang gembira. Jangan lagi diisi oleh narasi-narasi kebencian, kemudian narasi-narasi berbasis hoax dan sebagainya. Karena perintah Presiden jelas ke semua relawannya, 2024 basisnya harus riang gembira. Siapapun pemimpinnya, kayak gitu kira-kira Mbak Nana. Tapi kalau misalnya memang menurut relawan ini menjadi kode ataupun arah dukungannya Presiden, ini sekaligus menjadi berkah elektoral ya untuk Pak Prabowo. Pasti ada dampak elektoral. Biar gimana pun kan basis pemilih Pak Jokowi itu kan cukup besar lah ya. Pasti Pak Prabowo juga menginginkan dampak elektoral itu. Selain itu juga ada kualitas yang ada di Pak Prabowo yang sampai detik ini ada narasi besar soal persatuan Indonesia. Dan itu disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Kedepan ini siapapun pemimpinnya yang paling penting adalah persatuan. Nah artinya dia tidak bicara tentang kekuasaan, tapi bicara tentang bagaimana bangsa ini nyatu. Kalau seandainya masih peristiwa 2014, kita terpolarisasi, 2019 terpolarisasi. Nah dia nggak mau 2024 itu terjadi lagi. Makanya dia selalu bilang bahwa Mas Ganjar itu adalah sahabat saya, Mas Anies itu adalah sahabat saya. Begitu juga Mas Ganjar menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu senior saya, Mas Anies itu sahabat saya, kayak gitu. Nah kita menginginkan nanti 2024 itu seperti itu loh. Jangan sampai narasi kebencian terus. Tapi dari kode-kode itu kalau misalnya nanti kode-kodenya berubah, arah dukungannya kan bisa berubah. Ya itu dinamis ya, nggak bisa juga kita itu. Biar gimana pun kan Pak Jokowi itu juga punya hak dalam menentukan pilihan politiknya. Karena ini kan bicara tentang legacy, bukan bicara soal kebijakan yang kecil-kecil, tapi kebijakan besar buat bangsa ini dan masa depan bangsa ini. Gitu, Nana. Bang Adian, kalau menurut relawan Prabowo Mania 08 ini kebersamaannya Pak Jokowi yang terpotret di publik, yang ditunjukkan ke publik itu memang kode dukungan kepada Pak Prabowo di Pilpres 2024. Anda melihatnya bahwa 1 minggu ini banyak sekali peristiwa kedekatan. Ya, dia menterinya. Prabowo itu menterinya Jokowi, emang kemana-mana harus mendampingi. Ini kan prosesnya kan sederhana ya lah. Dari lawan politik menjadi pembantu, lalu sekarang berharap menjadi pewaris gitu loh. Itu kan tahapnya seperti itu. Nah kalau menurut saya, ya itu tidak alat ukur ya, menteri harus begitu. Kalau tiba-tiba dia nyupirin presiden, ya memang pembantu harus nyupirin presiden gitu loh. Kan secara konstitusional menteri itu pembantu presiden. Itu tidak menjadi alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu loh. Tapi kalau kemudian Noel tadi membaca kode-kode, saya tanya langsung sama presiden kok. Anda udah ketemu? Sudah ketemu, dia bilang, sabar Mas Adian, kita begini dulu sampai begini. Kalau sudah sampai begitu. Maksudnya apa tuh begini dulu sampai begini itu gimana itu? Coba agak panjang menjelaskannya dan menurut saya tidak mungkin saya jelaskan di sini. Kalau sudah sampai begitu, Bapak mendukung siapa? Ganjar Pranowo. Artinya sekarang berdansa aja, berusaha untuk merangkul Pak Prabowo, bahasanya begitu. Tetap membawa Pak Prabowo dalam lingkaran supaya nggak keluar. Lalu saya tanya lagi, kalau kemudian Presidennya Ganjar, wapresnya siapa? Dia sebutkan yang terbaik adalah ini. Dia sebutkan itu. Jadi saya tidak membaca kode.
Oke. Saya tidak membaca gestur, tidak membaca arah sepatu, tidak membaca arah angin. Saya tanya kok. Itu loh. Artinya apakah ragu? Enggak. Oke. Kemarin misalnya deklarasi PBB untuk mendukung Prabowo. Jokowi juga tidak hadir. Satu-satunya Jokowi hadir cuma deklarasi Ganjar sebagai calon presiden. Oke. Itu. Jadi itu menurut Anda, menurut PDI Perjuangan, menurut relawan itu adalah kode resmi ya dari Bukan Presiden kode Jokowi? resmi dong, keberpihakan. Oke. Dia datang dalam deklarasi Ganjar sebagai calon presiden. Ya. Oke, orang bilang dia datang sebagai kader partai, mau apapun itu dia datang. Gitu loh. Bahwa kemudian dia hadir, dia bisa menolak kehadiran, bisa. Dia punya banyak alasan, bisa. Dia datang kok. Dia pidato jelas. Dan kalau kita baca itu kok kode, orang datang. Gitu. Kehadiran itu adalah bentuk persetujuan. Ya. Sederhana aja. Itu loh. Terus apa lagi yang mau kita pertanyakan? Tapi kan kalau ini berkali-kali dipertontonkan ke publik kan sementara persepsi di publik jadinya melihat bahwa Pak Jokowi lebih sering menghabiskan waktu dengan Pak Prabowo ketimbang dengan Ganjar Pranowo Begini loh, yang merupakan capres dari partainya. Kita itu bergerak karena keyakinan. Sementara mereka mau menciptakan persepsi. Oke, mereka itu siapa maksudnya? Loh, Prabowo dan timnya dong. Makanya pakai baliho gede-gede, spanduk segala macam. Dibuatlah senempel mungkin seperti perangko dengan Jokowi. Kenapa? Ya mereka butuh membangun persepsi itu. Apakah persepsi untuk mendapat dukungan? Apakah persepsi itu benar adanya? Menurut saya tidak. Oke. Yang membuat visi misi Jokowi itu bukan Prabowo, bukan Gerindra, itu PDI Perjuangan dan partai-partai yang bersama-sama kemarin. Oke. Jokowi itu saudara separtai, satu rahim dengan Ganjar Pranowo, oke, yang memiliki tujuan yang sama dan pemahaman terhadap konsep apa yang mau dibangun dari visi misinya itu adalah Ganjar dan Jokowi. Dia dibangun dari proses kaderisasi yang sama. Terus kita ragu gitu, aneh aja gitu. Tapi nggak khawatir kemudian, ya, kalau misalnya kemudian kebersamaan, kemesraan ini dipertontonkan terus ke publik. Rangkaian peristiwa itu kemudian buyar hanya karena ada 200-300 papan reklame Jokowi dengan Prabowo gitu. Lalu sepanjang sejarah ini tiba-tiba hilang seketika hanya karena ada beberapa banyak papan reklame seperti itu. Loh, cara berpikir kita gimana? Itu loh. Ya, Bang kalau Noel, kemudian sebentar, kalau kemudian Jokowi bilang pilih pemimpin tuh harus hati-hati. Ini saya hitung diucapkan 6 kali. Maksudnya apa tuh? Periksa rekam jejak. Setiap pemimpin bisa berjanji tentang apapun. Saya mau begini. Oke, janji itu butuh pembuktian. Apa yang sudah dilakukan itulah rekam jejak. Periksa rekam jejaknya. Kalau rakyat tidak mau negeri ini penuh korupsi, jangan pernah memilih pemimpin yang mantan koruptor, terpidana koruptor. Kalau kemudian rakyat tidak mau Indonesia penuh kekerasan, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan. Kalau kemudian Indonesia ke depan diharapkan mau Indonesia yang tidak diskriminatif, berlaku adil satu dan lain, jangan pernah memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif. Kalau kemudian kita berharap Indonesia berikutnya nanti adalah Indonesia yang penuh dengan kemampuan, ketahanan pangan dan sebagainya, jangan memilih pemimpin yang gagal membangun food estate. Kalau kemudian kalau kemudian kita berharap Indonesia ke depan tanpa pelanggaran HAM, jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak melanggar HAM. Itu kan bentuk kehati-hatian yang konkret. Itu hati-hati itu jangan abstrak siapa dong. Berarti jangan memilih Pak Prabowo gitu Anda ingin. Mengarahnya ke Ganjar dong, jelas harus Ganjar. Harus Ganjar. Biar dong. Ganjar teruji. Rekam jejaknya betul. Bagus, tidak punya rekam jejak yang buruk. Bagaimana kemudian kita bilang kita mau Indonesia kemandirian pangan, bikin food estate aja gagal gitu loh. Siapa yang bikin food estate? Kita mau sebentar dulu dong. Kita mau kemudian pertahanan negara kita kuat, ya beli pesawat baru dong. Ini siapa sih yang tadi Anda sebutkan itu mengarah ke siapa? Ada deh. Mengarah ke siapa? Ya harus jelas nih pesan-pesannya. Mengarah ke ini capresnya Bang Noel maksudnya. Iya Nel. Capresnya Bang Noel. Dia mah kagak pernah ngerasa itu dia persoalannya. Jadi mengarah ke capresnya Bang Noel ya Bang Adian ya? Gitulah. Ya gitulah Bang Noel bahwa memang ada sengaja persepsi yang dibentuk oleh timnya Pak Prabowo supaya mendapatkan keuntungan elektoral lah. Jadi berusaha menampilkan di publik bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dekat sekali. Di papan reklame, di beberapa momen, bahkan di sosial media atau segala macam. Itu memang strateginya seperti itu ya, membangun persepsi ya?
Kalau seandainya tadi apa yang disampaikan Adian bahwa Prabowo itu adalah menteri, dia adalah pembantu. Dia ingin diwariskan kekuasaannya Pak Jokowi di 2024. Saya coba ingin sedikit menyampaikan hal itu bahwa di kepala Pak Jokowi, apa di kepala Pak Prabowo nggak ada tuh hal kayak begitu. Yang ada di kepala dia ini sangat orang yang patuh terhadap etika ya. Etika antara atasan dan bawahan. Nah Pak Prabowo ini kan menteri, apa yang disampaikan Adian itu soal dia pembantu dan sebagainya. Iya, tapi nggak mungkin seorang menteri atau seorang bawahan berani melakukan sesuatu yang secara etika itu melanggar. Misalnya kayak beliau memasang reklame. Jadi itu menurut Anda sudah izin dari Presiden Jokowi? Sangat izin. Memasang ratusan reklame, ratusan sangat baliho, izin. itu izin Dan Presiden itu Jokowi? Etika yang nggak mungkin mau dilanggar oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini, saya rasa itu sudah koordinasi dan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, apalagi ini tahun politik. Ini nggak mungkin juga Pak Prabowo mau sembarangan lah ya, gerasa gerusu atau apapun. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Adian tentang coba ingin merendahkan Pak Prabowo itu salah besar lah. Tapi tadi beliau dikatakan bukan juga sosok yang juga mau mewariskan sesuatu yang hasil dari yang basisnya manipulatif gitu. Apa gitu. maksudnya Kalau basisnya seandainya masih manipulatif bicara apa nih? tentang HAM, bicara hari ini kita bicara tentang persatuan. Kalau terus kita membawa menenteng kebencian masa lalu, kapan bangsa ini menatap masa depannya? Gitu loh, kan kita mau bicara tentang masa depan bukan masa lalu. Kalau kita mau bicara tentang kesalahan, kita semua yang ada di sini juga punya masa lalu yang nggak baik kok. Jujur aja. Jadi nggak usah mengintip masa lalu gitu. Nah, iya dong, gini, tetap ya masa lalu tuh harus diselesaikan secara hukum, iya. Tidak boleh kita biarkan itu. Tapi problemnya apa? Kita masih mau menenteng masa lalu itu. Nah, kita mau bicara tentang masa depan, jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menjawab persoalan masa depan buat bangsa ini. Ayo kita bicara tentang persatuan. Lantas kuatkan demokrasi, dengan kekuasaan itu bisa dikritik. Jangan dibiarkan kekuasaan itu ugal-ugalan. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo. Gitu. Oke, Bang Adian, masa lalu itu nggak perlu ditenteng karena kita memandangnya masa depan. Loh, enggak, ini kan gini. Ada rangkaian janji yang indah-indah, manis-manis di mana rakyat butuh waktu untuk menguji kebenaran janji itu direalisasikan. Oke. Lama nggak itu? Lama. Namanya waktu kampanye semua mengobrol janji. Oke, bagaimana melihat peluang janji itu akan direalisasikan atau tidak? Ya periksa rekam jejak. Itu cara berpikir sederhana. Kalau kemudian rakyat memeriksa rekam jejak lalu sebentar dong. Kalau dasarnya melihat rekam jejak dengan dasar kebencian dan dendam, nggak selesai dong bangsa ini. Sebentar dong Noel. Gimana sih? Lalu bagaimana caranya orang untuk melihat apakah janji itu akan direalisasikan atau tidak? Ya lihat rekam jejak dong. Tidak mungkin kemudian seorang terpidana korupsi lalu bilang saya akan memberantas korupsi. Orang lihat rekam jejaknya. Bagaimana mungkin kamu memberantas korupsi, kamu pernah melakukan korupsi kok. Termasuk misalnya tentang pelanggaran HAM, kekerasan, diskriminasi dan sebagainya. Apakah itu berarti kebencian? Tidak dong. Gitu loh. Mana kalau sebentar HAM itu, kalau kemudian orang melihat rekam jejak lalu selalu diartikan sebagai kebencian, lalu kita belajar dari mana? Kita belajar dari peristiwa yang pernah terjadi kok. Tapi capres Anda mengobrol janji juga nggak di masa Pilpres ini? Sampai sekarang kita masih menyampaikan apa yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Waktunya visi misi belum waktunya. Setelah semua terbentuk baru kita sampaikan. Rekam jejaknya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini loh. Oke, itu jelas dong. Kita tidak ngobrol bahwa seolah kita lah orang terdekat Jokowi. Enggak. Kalau banding-bandingin foto banyak-banyakan antara Prabowo sama Jokowi, ya lebih banyak Jokowi sama Pratikno. Lebih banyak Jokowi sama siapa? Mensekap siapa? Sama Pak Muldoko. Gitu loh. Tapi enggak. Sudahlah. Kalau yakin Jokowi bersama Prabowo, nggak perlu pamer pakai baliho dan sebagainya. Itu berarti bentuk ketidakyakinan menurut Anda. Pamer itu ekspresi dari ketidakpercayaan diri. Satu, keinginan orang memandang dia seperti dia yang ingin dia pamerkan. Itu aja. Tapi tadi menurut Bang Noel, semua pemasangan reklame dan baliho kebersamaan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu sudah atas izinnya Pak Jokowi. Emang Jokowi tidak pernah melarang siapapun pasang foto dengan dia? Itu loh. Apalagi foto pembantunya, kan tidak mungkin. Itu bentuk ketidakyakinan, ketidakpercayaan diri. Makanya dipamerkan kemesraannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini kan bentuk kekhawatiran Adian dan tim Ganjarnya. Karena
ternyata cuma Pak Prabowo yang diizinkan untuk melakukan hal itu. Gitu. Ini kan mulai ada kesurupan nih orang-orang nih, banyak yang kesurupan, panik. Kesurupan apa kan? nih? Ya kesurupan politik lah. Gitu loh. Artinya sensitivitasnya mulai pada tinggi-tinggi ya. Kalau di kita kan pendukung Pak Prabowo santai aja udah. Yang paling penting Pak Prabowo bisa menjawab persoalan masa depan bangsa ini ke depan. Betul apa yang disampaikan Nadia, soal jejak rekam itu penting. Nah, rekam jejak. Jangan sampai lagi problem-problem masa lalu itu terulang kemudian hari. Nah itu tidak baik. Karena kita pengen menguatkan demokrasi ke depan. Gitu. Nah kayak saya orang yang berhadapan dengan Pak Prabowo, Adian dan ini kita sama nih. Kita bareng sama-sama 98. Bagaimana melawan kekuatan Orde Baru. Tapi kan bukan itu lagi yang harus kita bawa ke depan. Bagaimana kalau kita terus menenteng masa depan, lantas problem-problem masa lalu kita terus ingat. Ya, ini akhirnya kita tidak bicara tentang apa masa depan buat bangsa ini. Di sisi lain, anak saya mau bicara tentang, kita butuh masa depan loh. Kalau terus yang dilakukan adalah ditenteng kebencian, kapan kita bicara tentang masa depan bangsa ini? Dan Pak Prabowo menjawab hal itu. Saya akan menjawab dan saya beban itu akan saya tanggung di diri saya. 2024, saya tidak akan membiarkan rakyat ini miskin. Saya mau ke Bang Ege dulu. Bang Ege, Anda melihatnya bahwa memang kode-kode kebersamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini bentuk dukungan, bentuk endorsement atau gimana menurut Anda? Supaya agak ada kejutan, saya hampir sama Gibran lah. Kenapa? Kalau ditanya sudah mengetahui, saya sudah. Ke siapa? Iya tanya Pak Jokowi dong. Ya, itu gitu maksudnya kan. apa tuh? Ya kan sama kan Gibran ngomong gitu. Apakah Effendi Ghazali sudah tahu dukungannya ke siapa? Dari kode-kode itu gimana bacanya? Saya itu tidak mau, kan beda, kalau mau bilang kode. Kalau hati-hati, kalaupun sampai ke kode, itu kan pasti ada kode, lambang, peristiwa, fenomenologi lah barangkali ya. Betul. Sama seperti itu tuh, yang gambar kan dari banyak gambar, akhirnya redaksi milih yang begitu. Yang satu gini, yang satu lagi menjelaskan gitu ya. Nah maksud saya malam ini menjawab itu, yang Adian harus berposisi seperti ini. Karena sedang agak ketinggalan menurut survei. Karena persepsi lagi didapat oleh tim Prabowo dan 08 apa namanya nih? Prabowo Mania. Ini boleh diralatkan nanti nih. Pernyataan ini. Ya, sebentar. Saya diteruskan dulu. Bahwa kemudian kalah dalam persepsi, menurut saya tidak. Oh enggak. Tapi jangan salah bahwa Prabowo deklarasi 11 bulan lalu. Oh iya. Sebentar. Lalu Prabowo tidak punya batas wilayah. Sementara Ganjar punya. Itu hal-hal yang menyebabkan itu. Bukan, artinya bahwa tidak karena persoalan persepsi. Kita nggak penting persepsi. Persepsi itu tidak menjadi jaminan kebenaran. Nah, itu... Jaminan kebenaran itu adalah kalau kita memahami bagaimana proses lahirnya Jokowi. Adian harus berposisi seperti itu. Udah benar itu. Kita support habis. Tetapi tim yang di sebelah sini, tim yang sebelah sini harus terus membangun persepsi yang gitu tuh. Siapa? Nah, harus terus siap-siaga. Gitu ya. Dan itu dapat poin tinggi tuh. Jadi bahkan persepsi yang terbangun menguntungkan bagi? Menguntungkan bagi yang ini. Sehingga hasil survei itu kecuali Uting ya. Yang dari Australia, tapi survei-survei dalam negeri begitu tuh. Yang tadi saya sih nggak terlalu percaya survei masalahnya. Jadi ada dua fenomena tuh dalam survei di Indonesia. Yang pertama, yang bayar siapa? Belum nggak pernah diungkapkan. Tapi lebih daripada itu, kalau dia dirusak gitu, yang untung sebelah sini juga nih. Karena sudah lagi leading. Orang nggak percaya tapi leading. Tapi kita lihat angka statistik lah. Sekarang mayoritas. Bedanya tipis. Kalau itu bisa dipercaya, maka pembangunan persepsi sini yang jadi benar nih. 08 Mania. Iklannya. Apa? Iklannya. Nggak berdasarkan itu. Persepsinya yang terbangun. Siapa? Kalau bicara detail, nanti itu akan bermasalah di detail. Kalau sudah berbicara yang detail. Tapi pada hari ini, itu yang menang. Nah, tapi siapa yang didukung untuk menjawab pertanyaan tadi? Saya bilang, saya sudah tahu nih. Gibran sudah tahu juga. Kalau mau tahu, tanya Pak Jokowi gitu ya. Nanti Pak Jokowi bilang, tanya Gibran katanya. Atau Gibran tanya Pak Jokowi. Tapi yang mau saya bilang, secara logis dalam fenomenologi itu apa yang di-offer? Apa yang di-offer oleh Prabowo kepada Pak Jokowi dan apa yang di-offer oleh Ganjar Pak Jokowi. Nah, siapa yang bisa meng-offer segala-galanya? Jadi kalau menurut Anda siapa yang bisa meng-offer lebih kepada Pak Jokowi? Saya sudah tahu. Ketua umum partai atau? Tanya Gibran jawabnya. Tapi saya sudah tahu. Karena yang di-offer itu bisa macam-macam. Mau posisi di partai enggak, Pak? Nggak apa-apa kan? Ini sebenarnya saya tahu ini, saya aja yang ngejelasin kali ya. Mau ngatur-ngatur kabinet nggak Pak? Bisa. Ini sebenarnya saya mau tanya nih ke Bang Noel nih. Nggak, agak lebih ilmiah kan saya kan? Bahwa saya sudah tahu. Kalau mau tahu siapa orangnya tanya Gibran. Tapi lebih daripada itu logikanya
over dong. Apa yang bisa di-over nih? Oke. Ditambah lagi dengan coba. Kan berarti apapun offeran ini, apapun yang ditawarkan, coba. Udah jaminan dari. Oke. Walaupun ini kata Adian iklan loh, ini persepsi loh ini gitu ya. Tapi penawaran yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu kemudian yang disambut. Kata Nana, kata Nana. Itu yang disambut ya. Soalnya kita dengar nih penawarannya jadi ketua umum Partai Gerindra, terus kemudian komposisi menteri nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi. Itu mungkin yang membuat kemudian Namanya Presiden orang ngerayu apa aja ditawar-tawar. itu akhirnya keluar juga dari Bang Adian. Saya mau kasih tahu nih, kalau dugaan-dugaan fenomenologi ini salah, maka ujungnya nanti sebetulnya kita bisa tahu ujungnya itu 28 Oktober tuh Adian. Ya, ketika Bapak Presiden harus mulai berkampanye untuk November salah satu 28 November. Ya. Nah, Oktober-November itu penetapan. Nah, 19 Oktober sampai 25 Oktober Ya. itu proses pendaftaran penetapan. Kampanye mulai 28 November. Ya. Di situ Presiden akan berkampanye sebagai bagian kader terbaik dari partainya. Oke. Dia akan mendorong. Dan itu sudah disiapkan dia kan, Ya, dengan ya, ya. memberikan baju pada Ya. Ganjar. Ya, nanti kita lihat Nanti di kita sama pakai 28 ini ya. di 28 November. Ya, dan karena ada Gibran teori juga pakai kedua, baju yang sama. teori kedua begini, teori kedua yang menyatakan begini. Karena ini ada polarisasi yang Jadi lebih begitu baik tajam. Saya nggak usah berkampanye. Saya akan dalam posisi netral. Oke, berarti Fenomenologi seperti bisa Pak menuju SBY ke dulu sana di loh. 2014 ya. Fenomenologi bisa menuju ke sana, Oke. tapi kan belum terjadi. Jangan Ya. bicara yang belum terjadi. Oke. Ya. Anda melihatnya udah ke arah sana. Kemungkinan besar netral ya Presiden. Oh ini suka begini Nggak, nih. Anda melihatnya ke arah sana ada ya? Karena kita juga dengar nih wartawan saya di ilmiah. 2014. Ilmiah. Sama seperti yang 2014. ditawarkan apa? Sehingga akhirnya ada pilihan sikap begitu. Terjadi apa enggak 28 November nanti? Kita tunggu. Oke. Tapi saya tahu. Ya. Kalau mau tahu siapa orangnya tanya Gibran. Tapi yang dibilang tadi sama Bang Adian bahwa beliau, Bang Adian udah bicara dengan Presiden terus bertanya Nah. bahwa ini kesana kemari Saya nggak bisa begitu ke membantah Ganjar. karena yang bicara itu Adian. Ya. Sementara Tanya saya nggak pernah Harus tanya dia. nggak pernah bicara sama Pak Jokowi selama Tapi dia Anda melihat memerintah. bahwa kode-kode yang dipertontonkan di depan umum ini memang sengaja ya? Nggak, Sebagai sekarang- akrobat politiknya Pak Jokowi ya? Itu persepsi, walaupun nggak diakui sama Adian. Iya, iya. Kenapa teman-teman di CNN tuh milih-milih gambar yang itu tuh gitu. Iya emang. Coba, kenapa sampai ke sana? Iya. Ada persepsi yang sampai ke sana. Oke. Kenapa malam ini Effendi Ghazali mengatakan, saya sudah tahu. Siapa itu? Tanya Gibran. Gitu. Jadi Oke. ada pilihan-pilihan gambar, pilihan-pilihan peristiwa. Walaupun sebetulnya kode atau lambang itu jangan, saya agak bingung loh nih Adian ini, Ya. Noel ya. Itu lambangnya kan waktu itu di baliho memang Pak Prabowo nyetir, Iya. nyetirkan Pak Jokowi. Ya. Tapi kemudian ternyata betul-betul terjadi loh. Iya. Rantis Maung itu. Artinya betul-betul- menurut Anda apa itu sudah di planning? Lah, kalaupun iya mainnya terlalu eksplisit. Biasanya simbol itu nggak diterjemahkan sampai jadi Oke, gitu. jadi terjemahannya terlalu kelihatan. Iya betul. Oke. Jadi ini dibikin, terus bener-bener nyetirin loh. Ya, gitu. ya. Nah, apakah ada nanti peristiwa kedua seperti itu nggak? Simbol itu sebetulnya berhenti pada tahap persepsi kita. Oke. Oh, sekarang betul-betul Oke. digambarkan nyata. Apa itu yang Kalau membuat- nyupir itu jadi alat ukur ya supir rutinnya Presiden Jokowi lah. Iya, calon yang paling presidennya, dekat. Tapi gitu kan dia loh. nggak maju pilpres Bukan, Bang Adian. Kalau baliho paling banyak Pak Iya. Pratikno. Nah, kalau kemudian Ya, ya. kita buat rakyat mentafsirkan sesederhana itu Ya. tanpa basic apapun selain tontonan, sama saja kita mendidik rakyat nggak bener dong. Makanya kalau dibilang banyak-banyakan foto, waduh Pratikno dari 2014 Paling banyak, lebih Ya. banyak. Tapi itu tidak boleh jadi alat ukur kita. Jangan bohongi rakyat tentang keberpihakan dengan kemampuan uang kalian memasang sekian Ya. banyak papan reklame. Jangan. Ini Oke. tidak mendidik rakyat dengan baik gitu Oke, loh. tapi pertanyaan saya singkat saja. Apa PDI itu? Perjuangan Mas Ganjar akan pasang papan reklame dan baliho Kita bersama dengan tidak Presiden pernah nggak? mengharuskan, tapi Oke. biasanya kita akan menggandengkan seluruh kader-kader terbaik PDI Perjuangan. Kalau kita memasang foto Jokowi, kita memasang foto Ibu Mega, itu karena Oke. dia kader terbaik PDI Perjuangan. Yap. Oke. Visi misi yang dulunya ditolak oleh Prabowo dalam 2 kali Pilpres itu dirumuskan salah satunya oleh PDI Perjuangan. Ya. Oke, siapa yang akan melanjutkan visi misi Ya, itu? baik. Hanya kader PDI Perjuangan. Gak mungkin orang yang anti visi misi itu Ya. mau melanjutkannya. Oke. Inilah logika yang harus kita bangun pada rakyat. Saya ingin ke Mas Joko, ke istana nih. Mas Joko, ini kode-kode yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Pak Prabowo kemudian membentuk persepsi masyarakat. Presiden tampaknya membiarkan saja, mengenjoy aja, menikmati aja nih persepsi yang terbangun di masyarakat.
pembicaraan kita malam ini kan nggak akan terjadi kalau nggak LSI ngomong 82% orang puas dengan Presiden Jokowi. Ini yang memotret bukan LSI aja, ada beberapa lembaga Dan semua survei. lembaga-lembaga Ya. survei itu memotret bahwa kepuasan masyarakat hari ini itu sangat tinggi dengan Presiden Jokowi. Oke. Kenapa kepuasan itu terjadi? Karena sudah 9 tahun ini Presiden Jokowi telah melakukan perubahan. Maka yang perlu dilakukan ke depan itu adalah keberlanjutan dan juga percepatan terhadap semua yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Saya ingin memberikan background sedikit Mbak Nana. Bagaimanapun juga hari ini bangsa Indonesia itu kan sedang dalam kondisi menghadapi tantangan dan juga kesempatan. Tantangan tentang bonus demografi, tantangan tentang kondisi geopolitik kita yang bertubi-tubi. Dan ya, kita harus jelasin Ini nih supaya lagi nanya soal persepsi loh. Loh, bukan Iya, supaya iya, iya. masyarakat itu tahu Iya, 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 kenapa iya, oke. kenapa Ini udah tahu nih. Ini keberlanjutan. kenapa kalian berdua jadi rame itu karena ingin menarik dukungan dari Presiden Jokowi. Yang jumlahnya 81%. Yang jumlahnya hari ini masyarakat percaya 82% itu dan itu terjadi karena Presiden punya sejumlah agenda besar. Nah, dalam konteks agenda besar itulah itu yang sekarang saya kok lebih tertarik, kami di KSP itu lebih tertarik bukan lagi bicara tentang siapa balihonya lebih banyak dengan Presiden Jokowi atau siapa yang sosoknya caranya identik dengan Presiden Jokowi, tidak seperti itu. Tetapi yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana rute ke depan. Kalau dia terpilih, bagaimana timeline ke depan, bagaimana roadmap kalau Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar terpilih hari ini ke depan. Kami membangun komunikasi dengan teman-temannya Pak Ganjar, dengan Pak Ganjar juga. Kami membangun komunikasi juga dengan Pak Prabowo agar supaya rakyat ini euforia, hope, harapan yang dimiliki rakyat terhadap Presiden Jokowi hari ini itu siapa yang bisa melanjutkan? Karena dua-duanya ini kakak beradik kalau kita mau ngomong dalam satu pemerintahan ini kurang lebih gitu, Bos. Mas Joko, Yang tapi pasti persepsinya yang melanjutkan terbangun menurut Bang Ege itu menguntungkan Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Enggak juga lah, itu kan persepsi kan. Karena bagaimanapun juga persepsi ini kan akan terus terbangun persis seperti yang dikatakan oleh Adian tadi gitu. Situasi hari ini ya juga harus dijawab. Kalau kita bicara tentang Hasil persepsi, survei itu persepsi kan? persepsi. Enggak, maksud saya gini. Saya mau lihat ya, ini sambil kita tunjukkan nih ada 3 foto dari Instagramnya Pak Jokowi nih. Kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Presiden ya wajar karena mereka memang menterinya. Kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Bisa kita Ganjar ya tunjukin wajar nggak karena nih? dia juga gubernurnya. Nah, dalam kondisi-kondisi ini semua, yang penting dari mereka berdua itu adalah satu. Mereka sepakat untuk melakukan keberlanjutan dan mempercepat apapun yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Masalah apakah rakyat akan memilih Pak Prabowo ataupun memilih Pak Ganjar tergantung bagaimana keduanya bisa meyakinkan kepada publik roadmap yang akan dihasilkan oleh keduanya gitu. Kita Mbak lihat Nana. ya foto pertama tadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mana ya fotonya ya? Kita ambil 3 dari sekian banyak foto dengan menterinya, ini paling banyak dengan Pak Prabowo ini. Kita juga nggak ngerti tuh. Kita udah cek tadi di sosial medianya. Coba kita lihat. Oke, ini yang pertama. Ini fotonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal beliau adalah Menteri Pertahanan tapi lagi sidak pasar. Ini harusnya Menteri Perdagangan. Ini lagi bicara soal pembangunan jalan tol. Tapi fotonya tetap dengan Pak Prabowo. Terus kemudian foto yang ketiga. Nah, ini yang bersama dengan Pak Erick Thohir. Ini di Pindad. Ini gimana? Kan kalau misalnya menterinya harusnya sesuai dengan bidangnya, kenapa yang diposting bersama dengan Pak Prabowo tapi nggak sesuai dengan bidangnya? Yang posting ini KSP nih. Ini yang posting ada tim sosial medianya Pak Jokowi. Biar agak jelas dia. Ya, itu kenapa harus kayak gitu? Jadi sementara publik yang melihat kan persepsinya terbangun, kok lebih banyak fotonya Pak Prabowo di sosmednya Pak Jokowi Iya, ketimbang menteri. penjelasannya Adian tadi udah benar. Enggak, kita ingin tanya dari istana dong. Maksudnya, penjelasan Adian tadi udah benar bahwa ya karena Pak Prabowo satu adalah menteri pembantu langsung dari Pak Presiden. Iya. Seluruh rute-rute perjalanan, agenda-agenda Pak Presiden kalau kita perlihatkan itu memang ada hal-hal yang terkait dengan agenda itu. Misalnya kemarin ketika bicara tentang peresmian rumah sakit di Pantai Indah Kapuk. Loh, kenapa kok ngajak Pak Prabowo? Oh, ternyata setelah kita cek, ya karena memang Pak Prabowo juga punya rencana membangun rumah sakit untuk pertahanan gitu, untuk untuk tapi nggak ada tentara yang niat lebih apapun baik. ya, nggak ada memberikan kode-kode menurut Anda? Ya kalau kode-kode itu Pak Presiden yang tahu, dan itulah Tapi tafsir-tafsir. ada tanya Ganjar punya rencana nggak bangun rumah sakit? Cuplikan tadi sudah jelas. Ganjar itu kan dalam kunjungan ke Jawa Tengah selalu Setelah Ganjar ini, terlibat. Ini gitu kan. mengerucut ke satu nama kata Mas Gibran seperti yang dikatakan oleh Bang Ege. Siapa namanya kita juga nggak tahu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Tadi kan sudah jelas juga belanjaan tafsiran saya macam.
Udah. Bingung kan orang? Sangat bagus, sangat bagus. Ya saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Sudah. Saya nggak berhak untuk menyuruh-nyuruh atau memberikan arahan ya. Artinya sampai hari ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu, Mas. Udah. Siapa itu, Mas? Ciri-cirinya, Mas? Ya ntar aja ya. Saya sesuai arahan saja. Kan kemarin saya udah lari pagi juga ya. Arahan siapa, Mas? Izin, Mas. Arahannya arahan siapa? Ya ada arahan partai, arahan senior. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Bang Adian, saya langsung ya. Tadi Mas Gibran menyebut bahwa Pak Jokowi sudah mengerucut ke satu nama capres. Ini maksudnya Ganjar Pranowo menurut PDI Perjuangan? Loh, kalau yang keluar dari mulut Presiden Jokowi ya itulah. Oke, jadi nggak ada nama lain ya? Aduh Mbak, gini loh Mbak. Problem kita adalah sering sekali menjadi penafsir Jokowi, tapi sungkan untuk bertanya langsung. Itu yang kemudian politik ini jadi ribetnya minta ampun. Oke, waktu Jokowi ngomong arah sepatunya kemana? Sebelah kanan, artinya begini. Oke, gestur badannya bagaimana? Oke, rambutnya ke arah sini apa ke arah sana? Semua kita tafsirkan. Nah, kalau saya enggak, saya tanya langsung. Dalam banyak hal saya lebih baik tanya langsung. Itu memutus sekian banyak proses kita untuk tidak membuang energi lebih besar. Ketika Anda tanya langsung, Anda yakin bahwa jawabnya itu jujur? Apa motif dia untuk bohong? Satu. Kedua, dia punya banyak alasan. Dia tidak bisa saja bilang, sebentar Mas Adian, kita tunggu hasil survei ya. Sebentar Mas Adian, mendekati hari H baru kita putuskan ya. Tidak, dia sebut Ganjar Pranowo Mas Adian. Clear itu. Terus ngapain saya tafsirkan? Kalau kemudian hari tidak benar omongan dia, ya berarti ada situasi yang sangat luar biasa atau dia berbohong pada saya, itu aja. Tapi masalahnya Mas Gibran ini sikapnya juga nggak tegas untuk menjadi jurkamnya Pak Karena memang belum diarahkan. Ganjar. Bukan dong. Ini kan seolah mencerminkan. Gini loh, sekarang itu belum ada jurkam-jurkaman. Orang semuanya masih balok. Sekjen ada loh. Memang iya. Memang belum ada jurkam-jurkaman. Orang apa yang mau dijurkamkan, semua masih bakal calon. Dan menjadi jurkam itu harus didaftarkan, disetujui bersama oleh partai yang bekerja sama. Masing-masing partai menawarkan jurkam-jurkamnya seperti apa. Jadi yang disampaikan, loh saya kan 1, 2, 3, 4, 5 jam bersama Gibran di Kabupaten Bogor. Gimana? Kita ngobrol banyak juga soal itu. Gitu. Hatinya memang ke Mas Ganjar? Akan mendukung? Pakaiannya sudah sama, dia ikut jalan kemana-mana untuk mengenal bagaimana cara Ganjar berkomunikasi dengan rakyat dan sebagainya. Itu dia pelajari betul, saya lihat ekspresi wajahnya, asli. Nah lalu kemudian apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, diadu dengan bacaan kode-kode gitu loh. Emangnya togel? Jadi menurut Anda, berdasarkan keyakinan Anda melihat baju yang dipakai Mas Gibran, terus cara Mas Gibran menemani Mas Ganjar, itu kan persepsi juga ya Bang? Waktu Gibran ketemu dengan partai, ketemu dengan sekjen dan sebagainya, kan saya juga tahu apa yang dibicarakan. Apa? Nggak bisa saya sampaikan, apa enak aja. Nggak bisa, ada Noel gimana. Tapi udah ada janji ya, Noel Mas ini Gibran nanti yang tidak dia dengar saja bisa dia sampaikan. Apalagi dia dengar gitu loh, bisa diputar balikan. Gimana? Ya Bang Noel. Noel. Jadi kesimpulannya menurut Anda Mas Gibran nanti akan menjadi jurkamnya Mas Ganjar, mendukung penuh Mas Ganjar, nggak akan main dua kaki, sama seperti bapaknya gitu? Yakin. Oke, Mas Noel, di satu sisi ada pernyataan bantahan dari Mas Gibran bahwa dia bukan menjadi jurkamnya Pak Ganjar. Itu menjadi celah ataupun menjadi peluang bahwa memang masih ada kebimbangan hati mungkin dari Pak Jokowi yang terpotret dari sikap anaknya? Ya, ini kan selama ini kan Gibran dikampanyekan sebagai jurkam ya, dan itu kita bisa lihat rekam digitalnya berkali-kali. Lantas kemudian itu diklarifikasi ketika Mas Gibran mendeklar dirinya, loh saya bukan juru kampanye, siapa yang menjadi jurkam gitu loh. Belum ada waktunya. Gitu. Tapi kan itu diklarifikasi lah sama Pak Sekjen dan Adian. Nah saya nggak tahu siapa yang berbohong, tapi sekali lagi soal keyakinan untuk 2024 siapa presidennya, ya saya sebagai pendukung Pak Prabowo, saya masih punya keyakinan Pak Presiden pasti mencari orang yang
secara integritas itu teruji, tidak punya rekam jejak yang buruk, tidak suka goyang-goyang kiri kanan Maksudnya begini siapa tuh? yang nggak tahu Goyang tuh katanya apa? Dian gitu loh. yang ya apalagi waktu di acara Senayan Presiden bilang wajahnya yang jangan yang celing dicari, yang cuma bermakeup doang, yang tidak selaras dengan tindakan dan ucapan, gitu. Nah Presiden tuh mau yang selaras tindakan dan ucapannya. Maksudnya wajahnya yang celing itu siapa? Saya nggak mau Mengarah ke juga siapa? tahu, tanya aja dia. Itu maksudnya capresnya Bang Adian. Yang tahu itu. Saya terjemahkan. Iya. Maksudnya selaras ucapan dan tindakan itu kalau sudah nebang pohonnya ditanam yang benar gitu loh. Yan, soal Jangan itu, cuma nebang pohon Yan, doang, singkongnya tidak tumbuh. Oke, ini lalu mengacu apa bicara, nih? Gini. lalu kemudian di hari ini kan food estate kan nih. gue menerjemahkan. Nah, Lu bilang tadi gue problem food terjemahkan. estate itu ada problem regulasi antara Kementerian Kehutanan. Kalau begitu jangan yang ini kan nebang yang dulu. sebetulnya itu tidak pantas lah untuk kita sampaikan. Cuma Pak Regulasinya Prabowo belum yang selesai. tahu antara Pak Prabowo dan Menteri Kehutanan. Oke. Gitu. Kan begini nih food estate-nya. Ya. Anggarannya sudah keluar, oke, pohonnya sudah ditebang, nggak tahu kemana tuh pohon-pohon sekian banyak, oke, singkongnya nggak tumbuh, lalu bilang regulasi. Kalau regulasi Lah, itu belum faktanya cocok, emang regulasinya, kalau regulasi ya. belum cocok jangan Itu di ngapa-ngapain dulu Kementerian Perhutanan. dong. Dan itu kan harapannya Orang itu regulasi cepat. setelah Jokowi pohon kerjain proses itu ditebang, secepatnya. Ini kita kembali Dikerjakan nih. secepatnya Kita Pak kembali nih Prabowo. ke Setelah fokusnya Prabowo ya. ada Singkong kagak regulasi tumbuh, yang ternyata regulasinya bermasalah. Kementerian Perhutanan yang Bagaimana tidak dikasih ceritanya? izin. Ya. Lo itu baru dikasih izin kok. Baru dikasih izin. Oke, ini Kalau bahas begitu food tebang estate nanti setelah mungkin dapat ya. izin. Pas lagi masuk masa kampanye nih, nanti Jubir bisa sambil debat. Tapi saya mau kembali ya. Jadi menurut Anda Mas Gibran, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu mencerminkan sikap Pak Jokowi begitu? Bahwa Saya memang yakin masih itu, iya. Karena ada ini kebimbangan antara hati. anak dan bapak kan pasti selaras lah, apalagi bicara Belum tentang tentu, sikap politik memang nggak selalu mungkin. sama ya, Itu Bapak apa yang sama apa yang selalu disampaikan Mas Gibran itu kan selaras lah ya. Walaupun ada beberapa tindakan-tindakan dia coba mengklarifikasi dulu. Ini tidak mewakili orang tua saya, bapak saya. Tapi di sisi lain tindakannya itu pasti mewakili arah politiknya Pak Jokowi. Oke. Karena biar gimana pun anak dan bapak kan lebih mudah koordinasinya. Tidak seperti kita harus lewat protokoler, kalau dia kan tidak. Jadi menurut Gitu. Anda apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu pasti diketahui oleh Presiden Jokowi Sangat dan pasti. direstui oleh Presiden Jadi Jokowi. tindakan dia ketika dia mengklarifikasi, saya bukan tim kampanye Pak Ganjar. Itu pasti udah disampaikan ke Pak Presiden Oke. gitu loh. Jadi ya kita berharap 2024 yang paling penting gini lah. Ini bukan soal tafsir dan kode-kode lah. Yang paling penting bagaimana 2024 nanti demokrasi atau pemilu kita itu berkualitas lah. Karena kita tidak mau lagi polarisasi itu menjadi warisan yang paling buruk di antara atau pengalaman demokrasi yang kita alami bersama. Bang Noel. gitu. Atau jangan-jangan Mas Gibran memang sengaja bilang begitu karena kan sekarang ada gugatan di MK nih yang diajukan oleh PSI soal batas usia minimal capres dan juga cawapres. Di situ peluangnya Mas Gibran bisa masuk menjadi Itu kan cawapresnya Pak seakan-akan ke Prabowo Mas kita Gibran dengar. itu tidak bagus. Itu jangan-jangan diarahkan gugatan undang-undang itu buat anak saya. Ya anak saya kan juga punya anak saya yang umurnya masih muda. Iya, tapi kan jangan ini sampai sekarang seakan-akan pemilunya itu tembakannya ke 2024. anaknya Pak Prabowo, ke Mas Gibran. Saya yakin tidak ada orientasi politik ke sana. Nah itu harus dijelaskan itu agar jangan sampai kemudian untuk mendapatkan dukungan Jokowi dikasih seolah-olah permen akan menjadi ketua partai. Ketua umum partai, Lalu Gerindra. anaknya menjadi calon wakil presiden. Anda Ini melihat harus- ada upaya memberikan penawaran-penawaran Loh, itu kepada Pak Jokowi agar persepsi endorsementnya. itu seolah-olah dibangun di publik. Tapi kalau itu terus-menerus disampaikan seolah-olah citra Jokowi mau digeser menjadi presiden yang baik, menjadi presiden yang tamak kekuasaan. Gitu loh, nggak boleh. pertanyaannya siapa yang membangun persepsi Makanya itu? tidak boleh. Termasuk boleh menunjuk menterinya segala macam, tidak bisa. Gitu loh. Kita batasi agar jangan menjerumuskan Pak Presiden Jokowi. Biarlah dia menyelesaikan kepemimpinannya di periode kedua ini sebagai pemimpin yang baik. Oke. Jangan dibarter menjadi ketua umum partai, anaknya jangan diiming-imingi menjadi cawapres, jangan diberikan kewenangan sedemikian besar untuk mengatur kabinet pemerintahan berikutnya. Jangan. Oke, Gitu tapi loh. persepsi itu terbangun ya. yang menyampaikan persepsi itu siapa? Oke. Karena Dian. Kok Adian? Prabowo tidak ada yang begitu. Gitu. Itu jelas clear, Ana. Gitu loh. Tapi ini gugatannya di MK juga ada dua Ya itu kepala ada daerah dari dua, Gerindra. PSI dengan siapa gitu. Iya. Tapi Siapa? tidak Siapa? buat Besok ada sidang pemeriksaan Mas dari DPR dan Gibran. Nggak ada. Presiden lagi. Saya Ada mau dua ke kepala Bang- daerah, ada dua Kepala daerah dari Gerindra, satu wali kota Bukit Tinggi dan satu wakil bupati. Dari Gerindra? Iya. Luar biasa. Oke. Anda membantah fakta. Iya.
Iya, itu ada tuh. Makanya kita ingin tanya, ini memberikan permen tadi nggak seperti yang dibilang oleh Bang Adi? Hati-hati Noel, fakta berkata berbeda dengan pernyataan Anda. Sikapnya Mas Gibran yang membantah menjadi juru kampanye, terus kemudian ada gugatan uji materi, ini sebetulnya menunjukkan bahwa satu keluarga ini masih dua kaki nggak sih meskipun kadernya PDI Perjuangan? Kalau membantah jadi juru kampanye menunjukkan sikap yang baik. Kampanye dimulai 28 November. Jadi sekarang tidak boleh. Itu bacaannya. Tidak boleh ada bacaan orang. itu bacaan di depannya. Iya, itu standar bacanya begitu. Gitu. Ya. Cuma ini kalau dikaitkan ya misalnya, saya tuh lagi-lagi mau bicara tentang apa yang dinyatakan sebagai rumor atau persepsi, bisa nggak jadi empirik? Nah, maksud saya ini, kenapa orang harus menjadi capres dan cawapres 40 tahun misalnya, ya kan? Apalagi cawapres misalnya kan, cawapres itu kan bisa kader menjadi capres misalnya. Nah, kalau melihat empirik di dunia, itu Perdana Menteri Finlandia 32 tahun. Ya kan, ada Presiden Chili kalau saya nggak salah, sekitar 37, 38 gitu. Nah, apa basisnya itu tidak bisa. Kalau pengajuan ke Mahkamah Konstitusinya bagus, maka harusnya diputuskan, mungkin ada dissenting dengan kalimat yang begini, itu tidak melanggar atau sejauh dibaca sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan 5 atau 6 kata gitu. Karena ada wali kota yang 27 tahun loh. Ya, di Indonesia loh. Itu berarti memberikan kartu merah dong ke Gibran. Kalau itu dibaca dari tadi kan ada hal-hal yang disampaikan. Ini nggak tahu nih siapa yang menyampaikan rumor. Yang menggugat usia itu siapa? PSI dan juga ada 2 kepala daerah. Dari mana? Dari Gerindra. Dari Gerindra yang menggugat. Aduh, tidak ada kaitan untuk yang pakai teriakan artinya yang menggugat agar peluang itu terbuka untuk peluangnya Gibran terbuka menjadi cawapres. Iya. Peluang Gibran dong. Jangan-jangan itu buat anaknya Adian juga, anaknya Joko, anaknya Prof dan anaknya saya. Itu tidak ada kaitan dengan Mas Gibran. Jadi saya yakin. Ini saya suka yang dari mana ceritanya? Saya suka yang tadi loh. Udah pasti lah yang tidak mungkin lah. Saya suka yang Adian tadi. Gerindra tuh. Tapi maksud saya dari itu ada empiriknya. Sampai kapan? Sampai MK memutuskan. Kalau MK memutuskan tidak, habis ini rumor. Kalau iya 63 atau 54 bagaimana? Itu masih beda lagi ceritanya ya Bang Ege ya. Bagaimana bertanggung Nel kalau itu terjadi? Sama dengan Ya itu pasti buat anak gue. Tapi kalau misalnya itu kemudian kotak Pandoranya terbuka, bahwa Mas Gibran bisa. Jadi antara saya persepsi yakin begitu. dengan kenyataan yang masih diperjalanan. Kalau terjadi bagaimana? Sampai terjadinya nanti putusan MK misalnya kalau gitu terjadi ya. bagaimana? Tinggalkan Prabowo. Sama dengan 28 November itu netral atau kampanye? Sama dengan 14 Februari nanti, apakah fenomenologi yang dicermati ini yang dibohongi, metodologinya ini jadi keliru, atau Adian yang dibohongi? Bisa jadi kan? Itu waktu yang akan Tapi harus menjawab. yakin nggak sekarang ya kan? Sampai 31 Juli, yakinnya tidak. Jadi artinya kalau saya sampai 31 Juli, saya tetap yakin. Saya sudah tahu ke arah mana Pak Jokowi. Tanya Gibran. Tapi Bang Noel ya, kalau misalnya kotak Pandoranya terbuka, kemudian MK memberikan mengabulkan soal batas usia cawapres itu menjadi 35 tahun, masa Pak Prabowo nggak tertarik mengambil Mas Gibran menjadi cawapres? Nggak, itu dijawab dulu. Kalaupun dikabulkan, problemnya di mana? Emang itu untuk Mas Gibran? Saya tanya, kemudian Mas Gibran kan terbuka. Ya kalau peluangnya kan bukan buat Gibran aja, buat anak saya, buat anaknya Adian, buat anaknya Joko. Tapi kalau misalnya peluangnya Gibran terbuka, Pak Prabowo ya tertarik nggak? Problemnya apa? Ketika nggak masalah ya. itu benar-benar disepakati. Karena itu tergantung aja juga Adian di parlemen. Kayaknya Adian dong. Kira nggak masalah berarti. Gitu loh. Bagi dia tidak, karena memang dia bagian dari Prabowo. Itu penawaran ya. Prabowo itu ketua partai Gerindra. Yang menggugat undang-undang itu 2 kepala daerah dari Gerindra juga gitu loh. Itu ada loh di daftar gugatan. Ada Nel di daftar gugatan. Memang. Nah kalau sih menyalahkan orang menggugat bukan artinya bahwa Gerindra punya agenda terselubung yang dikerjakan oleh itu agenda yang terbuka kok. Apa yang dikerjakan oleh 2 bupati yang diakui oleh Gerindra. Ya nggak apa-apa. Problemnya kalau seandainya PDIP kayak kemarin PDIP mengusulkan suara tertutup, ya ada PSI juga. Ya PSI dulu, habis itu 2 kepala daerah Gerindra. Iya, artinya bukan yang pelopori, bukan Gerindra. 2 kepala daerah dari Gerindra tidak membantah. Ini saya mau ke istana dulu nih. Aduh, ini malah jadi. Gerindra tuh. Iya, oke. Gerindra. Mas Joko, ini bapaknya masih belum jabat. Ini belum kelar nih. Iya, udah nanti dulu ini kita ke istana. Itulah bentuk kecerdasan Gerindra dan itulah bentuk kecerdasan dan keberpihakan Gerindra terhadap apa? Empirik. Kaum milenial. Kecerdasan empirik. Itu. Ya lanjut. Oke, Mas. Padahal Gerindra juga lah yang kemudian bersama-sama partai lain menyetujui undang-undang dan batasan waktu
usia 40 usia. tahun itu. Ya. Lalu unsur partai yang lain menggugatnya. Ini keberpihakan atau apa? Penawaran maksudnya, salah satu cara menawar yang kepala daerah. cara menarik Pak Jokowi. Kepala daerah melihat sebuah realita. Undang-undang itu Gitu. diketok juga bersama-sama oleh Partai Gerindra di DPR RI. Oke, sudah disetujui. Lalu dua kepala daerah dari Partai Gerindra juga menggugatnya. Ini apa gitu loh? Nggak problem, salah atau tidak pertanyaannya? Nggak salah atau tidak? Bukan, ini kita tidak sedang berdebat Oke. salah Bukan, atau ini benar. kan bicara tentang konstitusi. Ya. Nah, siapapun punya hak untuk melakukan gugatan. Iya, tapi harusnya jangan Gerindra yang menggugat keputusan disetujui oleh Gerindra juga. Oke, Gitu loh. oke. Saya mau ke istana dulu sebentar. Saya mau ke istana dulu, Mas Joko. Ini bagaimana ya ketika kemudian Presiden Jokowi tengah menjabat, terus kemudian nanti MK mengabulkan, taruhlah MK mengabulkan soal batas usia cawapres dan itu membuka peluangnya Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, taruhlah. Apa salahnya? Oh, jadi nggak ada salahnya ya? Ya, ini kan masalah proses. Ini nggak melanggengkan politik dinasti ya? Itu terlalu apa ya? Terlalu melihat satu permasalahan menjadi satu skup yang kecil saja. Itu kan akan menunjukkan persepsi publik nanti Pak Jokowi berpihak ke sini. Yang harus dipahami adalah siapapun hari ini, setiap warga negara itu bisa mengajukan semua gugatan-gugatan itu, apapun bentuknya ke MK sebagai sebuah bentuk partisipasi politik. Nah, dalam konteks itu ketika ada sebagian orang memframing bahwa ini adalah bagian dari kepentingan Presiden Jokowi ataupun itu bukan kepentingan Presiden Jokowi, ini kan masalah tafsir. Ini bukan kepentingannya Presiden Jokowi ya, ketika anaknya kemudian lolos di MK menjadi berpeluang. Gini Mbak, saya meyakini Mbak, sampai hari ini saya masih meyakini bahwa Pak Presiden Jokowi itu adalah presiden yang dilahirkan dari rahim reformasi. Maka semangat reformasi dan semangat demokrasi itu pasti akan dijaga oleh beliau. Itu yang kita masih yakini. Tetapi kalau Mbak tanya kepada saya pribadi, apakah pembatasan umur itu perlu atau tidak? Ya kita sekarang harus melihat fenomena yang ada, bonus demografi yang terjadi. Berapa puluh persen milenial hari ini yang suaranya mereka juga harus terwakili. Sah dong kalau milenial ini ingin bersuara suatu saat, saya boleh dong jadi presiden gitu. Inilah yang sebenarnya harus diterima, dilihat sebagai sebuah fenomena sosial, proses-proses politik. Momentumnya. Ya kalau momentum pas kebetulan aja. Justru malah saya justru saya malah melihatnya begini. Ya kalau hari ini bisa momentum itu menghilangkan batasan-batasan sekat-sekat yang akhirnya membuat orang-orang berprestasi tanpa batasan umur bisa maju, kenapa tidak hari ini? Momentumnya itu memberikan kesempatan ke Mas Gibran menjadi cawapres itu juga nggak masalah ya. Itu kan proses politik. Nanti ujungnya kan rakyat. Gimana? Itu enggak gini Mbak. Kalau seperti itu kan kita kembali ujungnya nanti kita serahkan kepada rakyat. Apakah rakyat akan melihat kandidat-kandidat yang muda ataupun kandidat-kandidat yang hari ini masih menggunakan tanda-tanda, kode-kode, gerak-gerik atau apapun itu menjadi kandidat yang harus dipilih. Itu yang harus kita lihat ke situ, Mbak. Maka sekarang saya sebenarnya menarik kalau kita lihat debat-debat 2014, 2019 itu debat-debat yang penuh emosional. Beda dengan debat kita hari ini. Saya kalau melihat Adian sama Noel dari tadi kita ketawa melulu gitu, Mbak. Inilah sebenarnya proses politik yang harus kita jalani dengan penuh keriangan. Tetapi di satu sisi debat ini harus lebih cerdas dalam debat-debat tentang programatik. Ke depan ini kalau Pak Prabowo jadi presiden, apa yang mau kamu lakukan? Pak Ganjar pun, apa yang mau dilakukan ke depannya? Karena bagaimanapun juga momentum yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi hari ini, jangan sampai kita lewatkan momentum itu. Tapi gitu untuk pelajaran demokrasi, pendidikan politik kepada masyarakat, apa nggak sebaiknya nih Presiden lebih menahan diri begitu untuk tidak menunjukkan endorsementnya ke tokoh-tokoh tertentu gitu? Nggak ada masalah menurut saya Mbak hari ini. Kenapa? Karena yang pengen yang menganggap di endorse siapa sih? Nggak ada yang persepsi yang terbangun. Bukan, dia tidak pernah bilang saya nggak mau endorse enggak juga. Minum dulu. Itu loh. Lalu ketika dia jalan dengan Prabowo seolah dia mengendorse Prabowo. Yang bikin itu siapa? Yang bikin persepsi itu siapa? Nggak mungkin Jokowi, nggak mungkin Ganjar, dan nggak mungkin juga Prabowo. Oh ya? Iya. Yang penting gini Mbak. Itu memang sosok pemimpin yang punya kualitas. Yang penting adalah yang saya yakini hari ini Mbak dari KSP, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, dua-duanya itu mengusung satu hal yang sama tentang keberlanjutan dan bagaimana mempercepat apa yang sudah ada ini. Penting. Ini untuk diteruskan. Itu yang harus kita jaga. Ganjar ini penting. Ganjar pasti akan melanjutkan apa-apa yang sudah menjadi visi misi Jokowi
yang dirumuskan juga oleh PD Survei bilang Perjuangan. gitu tadi. Oke, itu survei begitu kan? yang paling melanjutkan. Problemnya adalah apakah nanti yang pernah menolak visi misi itu lalu menjadi pembantu presiden, tapi dulu pernah menolak berkali-kali pembangunan infrastruktur dan sebagainya akan melanjutkan. Karena semua punya rekam jejak digitalnya. Itu yang Bagaimana agak susah. kemudian dulu dibilang orang Bang Egy, mau silakan. makan rakyat tidak mau makan agak beton panjang, apa Adian. segala macam gitu. Kalimatnya agak panjang, Adian, sementara Gimana? itu diselesaikan cuma dengan Oh, begini. Oke, itu jadi Tapi enggak, saya mau nanya ini. KSP ya, Mas Joko. Tapi Presiden ngomong loh, saya akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa itu. Ya jelas dong. Itu artinya apa? Cawe-cawenya Artinya adalah tuh? menjaga Supaya publik ini keberlanjutan. Cawe-cawenya adalah memastikan soal bahwa capres loh itu. Iya, Ya kan? capresnya adalah memastikan. Saya akan dua-dua- cawe-cawe soal capres demi kepentingan bangsa gitu kan. Bentuk cawe-cawenya menurut Nggak ada Anda soal di masalah. MK ini juga Loh, cawe-cawe terus nggak? bagaimana? Dalam bentuk apa cawe-cawenya? Loh, cawe-cawenya hari ini itu kan menjaga Mbak, bagaimana dua-duanya juga mau berkampanye, mau menyampaikan program-program, bukan hanya sekedar tentang politik identitas. Ya, itu yang dijaga. Bagaimana dua-duanya untuk tidak berbenturan dengan keras yang akhirnya kita melewatkan momentum untuk bisa lompat menjadi negara maju hari ini. Itu yang ingin Bapak Presiden jaga Ya, hari ini. itu menurut Istana. Bang Ege, Anda melihat cawe-cawenya ini menjadi persepsi di publik ya? Akhirnya kita masuk lagi supaya tidak masuk golongan penerjemah kode, penafsir kode. Ya. Ya kita Pembaca kode. menyusunnya peristiwa gitu ya. Lama-lama dihitung mana yang lebih banyak. Ya. Ya kan? Ya. Dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kubu ini, Aryan. Kubu siapa? Diorkestrasi Kubu dengan baik dan oleh timnya. kubunya Pak Prabowo. Oh, dia memanfaatkan intensitas itu. Itu ya iya kan namanya strategi dalam Dia Ada bantah. strategi ya? Abang nanya dia, dia bantah. Kok abang bantah dia? Lu bantah. Bantah. Nggak ada Bantah, strategi Nel. yang kuat ini di media bonus. sosial buat ini. Oke. Bonus dibaca. Oh, bukan bagian dari rekayasa. Bukan bagian dari rekayasa. Integritas dan kualitas Dibaca Prabowo itu bonusnya. Tapi ini Oke. banyak, lebih Elektabilitas. banyak. Terus selalu cepat itu. Jadi Nah, misalnya pada waktu Itu rekayasa bukan? Nah, Sebentar Bang, silakan. strategi. Jadi misalnya dia bilangnya rekayasa sesuai dengan foto itu supaya publik tahu bahwa ini rekayasa. Oke. Kalau di sini judulnya itu strategi. genuine, sangat genuine. Iya, strategi Sikapnya yang Prabowo genuine. itu selalu Genuine yang genuine. strategi boleh. Ya. Strategi yang genuine yang strategis. Oke, Jadi artinya oke. ini satu. Jadi Pak Presiden waktu itu bicara tentang saya tetap akan pastilah Ganjar gitu ya, Ya. ruangan tertutup tapi keluar. Oke. Sesudah itu ada acara yang di Malaysia Ya, yang ditampilkan ya. oleh Oke. Daniel. Terus ada rumah sakit. Jadi panggung depan sama sakit. panggung belakangnya berbeda Habis maksudnya itu Bang ada Ege. nonton lapangan bola, Ya. itu disusun betul sama mereka gitu. Ya. Tambah Tapi satu ini- peristiwa, mungkin tapi abang lupa, ini- Bang. ya. Mungkin abang lupa, waktu itu sedang pertemuan dengan Pemret. Lalu Pak Prabowo ditelepon Presiden. Kemudian besoknya wartawan tanya sama Presiden, Bapak telepon Pak Prabowo. Presiden jawab kalau tidak salah di media saat itu. Loh, saya dihubungi, katanya ada yang mau penting disampaikan. Oke. Ya saya telepon balik. Katanya kira-kira begitu. Ya, jadi Apakah itu maksudnya bagian panggung dari depan sama panggung strategi belakang yang berbeda genuine ya. lagi? Tapi Nanti artinya- ujungnya gimana nih? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu. Udah. Bingung kan orang? Sangat bagus, sangat bagus. Ya saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Sudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung secara virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Silahkan langsung Fasya dan siapa? Imam April langsung, yuk. Ya, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Selamat malam, Selamat malam. Bang Adian, Ya, Bang langsung. Noel, dan Bang Epenik. Sangat seru sekali ya dinamika perpolitikan pada hari ini. Tadi bicara mengendorse begitu. Langsung saja saya ke pertanyaannya begitu. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe di Pilpres 2024 yang ya secara langsung tidak wajar begitu, dinilai wajar mengingatkan beliau sebagai kepala negara gitu. Dan kenapa alasannya Bang? Dan terus
apakah manuver politik Pak Jokowi ini tersebut, Bang Adian, dirasa menguntungkan partai PDI Perjuangan ataukah merugikan? Dan kenapa alasannya? Begitupun sebaliknya kepada Bang Noel. Apakah manuver politik Pak Jokowi ini dirasa menguntungkan Partai Gerindra, karena kan pada dasarnya Pak Prabowo sering mengendorse begitu. Begitupun ya apa merugikan. Sekian, terima kasih Bang. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Saya mau langsung ke istana Mas Joko. Apakah wajar bahwa Pak Jokowi ini sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan kemudian menunjukkan tadi kode-kode dukungannya terhadap salah satu capres? Kalau kode-kode dukungan sampai hari ini kan Pak Jokowi kan tidak secara jelas Mbak menjelaskan kode dukungan itu. Tetapi yang harus dilihat bahwa beliau sebagai kepala negara itu punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik. Beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan hari ini punya tanggung jawab untuk melanjutkan memastikan bahwa legasinya berlanjut. Itu yang sebenarnya menjadi kekuatan. Kalau terkait cawe-cawe, ya untuk mempertahankan legasi ya itu harus dilakukan. Tetapi sekali lagi bukan dalam kerangka elektoral. Tetapi dalam kerangka beliau sebagai kepala negara untuk memastikan. Sekarang kita syukur alhamdulillah nih politik identitas nada-nadanya udah tidak sekencang 2014-2019. Beliau ingin memastikan bahwa setiap kontestasi dilakukan cawe-cawe, kontestasi itu berlomba tentang penawarkan program-program ke depan beyond untuk mengurus negara ini seperti apa. Itu yang ingin didorong oleh Bapak Presiden, karena ya sekali lagi kalau kita tidak memakai momentum hari ini, momentum seperti ini, ya kapan lagi kita akan punya momentum itu? Karena paling bahaya itu adalah bonus demografi. Ini adik-adik ini semua, kalau bonus demografi ini tidak kita urus, lulus dari kuliah malah jadi pengangguran. Ini yang mau betul-betul dipastikan oleh Bapak Presiden melalui calon-calon yang selalu mengusung dan mengatakan keberlanjutan dan percepatan untuk Indonesia maju. Oke, tapi ke depannya apakah sebaiknya Presiden itu bersikap netral aja? Nggak terlalu sering mempertontonkan kebersamaan saya Pak masih Prabowo ataupun Mas Ganjar. Loh, kalau mempertontonkan kebersamaan ya itu pasti akan terjadi, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo itu adalah pembantunya. Karena bagaimanapun juga Pak Ganjar adalah juga gubernur dan bagian juga membantu beliau di tingkat daerah Jawa Tengah. Ya bagaimana kalau nggak Presiden harus berinteraksi dengan mereka? Kalau berinteraksi dengan mereka lalu publik itu loh. Ya, masa Presiden nggak mempertimbangkan persepsi publik, ya kan apalagi di tahun politik seperti ini. Kita kan juga tidak mungkin, Mbak, yang namanya Menteri Pertahanan lalu karena dia mencalonkan lalu Presiden menjauhi juga nggak mungkin. Karena hanya seorang gubernur ingin mencalonkan menjadi Presiden karena atas nama netralitas dijauhkan, itu juga tidak mungkin, dan itu menjadi tidak rasional menurut saya. Bahwa kedekatan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo dengan Pak Presiden Jokowi lalu di-capture oleh para pengikutnya untuk mengatakan itu mendukung calon saya ataupun itu tidak mendukung calon kalian, itu kan tergantung masing-masing persepsi. Ujungnya sekali lagi balik kepada masyarakat yang 82% hari ini percaya kepada dan puas kepada Presiden Jokowi. Apakah mereka juga percaya bahwa calon-calon ini akan melanjutkan keberlanjutan tentang Pak Presiden Jokowi? Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, tadi pertanyaan dari mahasiswa, ini merugikan PDI Perjuangan atau tidak berefek sama sekali terhadap elektoral? Itu tadi tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi menunjukkan kode-kode kedekatan. Nggak ada. Jokowi jalan sama Prabowo itu menterinya, terus mau jalan sama siapa? Dia juga jalan sama menteri-menteri yang lain kok, tapi kemudian tidak diputar balikkan dengan narasi yang seolah menjadi bentuk dukungan. Tidak. Jadi nggak merasa dirugikan ya PDI Perjuangan? Bukan, maksudnya gini, ini bukan soal rugi tidak rugi, tapi bagaimana kita menempatkan posisinya. Prabowo itu sampai hari ini 100% pembantu presiden. Dia mantan lawan yang saat ini menjadi pembantu presiden, yang kemudian sepertinya sedang berkeinginan menjadi pewaris politiknya. Kira-kira seperti itulah. Nah, dalam kapasitas hubungan mereka berdua, ngelarangnya gimana? Gitu, dan itu sudah dia sampaikan tadi kok, sudah dikutip juga oleh CNN. Ini saya mengundang ini karena sedang acara ini ya, ini begini segala macam. Dia datang ke pasar karena dia megang food estate yang gagal itu toh. Nah kemudian misalnya, sebentar dong, lu udah lihat-lihat sana aja. Bentar dulu dong, belum selesai nih. Nah, misalnya ke pasar sama food estate agak-agak nyambung ini. Nyambung lah. Emang hasil food estate dijual di mana? Di pasar dong. Itu loh. Nah artinya bahwa yang menjadi masalah adalah siapa yang kemudian membangun persepsi yang membuat rakyat kemudian melihat, oh kayaknya begini. Jangan, biarlah rakyat melihat bahwa ini hubungan semata-mata antara presiden dan menterinya. Sehingga rakyat tidak bingung.
Presiden juga kita bikin enjoy. Pemilu dan menuju pemilu berjalan dengan baik. Datang sebentar Presiden sama Prabowo, wah ini menunjukkan kode-kode. Jangan. Oke, tapi Anda yakin ya bahwa PDI Perjuangan yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan mengkhianati pilihan Ibu Jokowi punya ibu kandung namanya PDI Perjuangan yang memperjuangkan dia menjadi 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, memperjuangkan anaknya, memperjuangkan menantunya. Apakah itu bisa kemudian tidak menjadi pertimbangan Jokowi? Jadi tidak akan mengkhianati menurut Kalau Anda akan berkhianat setelah diperlakukan seperti itu luar Jadi biasanya? saya mau tanya nih. Tidak bisa dong. Itu keistimewaan yang tidak didapat oleh banyak orang di Republik ini. Diberikan pada Jokowi kok. Jelas dengan rangkaian cerita itu, saya percaya Jokowi setia, tegak, lurus, dan setia hingga akhir dalam keyakinan. Mbak Nana, kode-kode untuk membangun persepsi menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar. Itu bukan sesuatu yang haram gitu loh, Mbak. Bukan karena haram, kasihan rakyat. Loh, tidak membangun persepsi Kasihan itu kan Jokowi. nggak ada masalah karena bagaimanapun membangun persepsi itu adalah kecerdasan kinetik dan kecerdasan bagaimana menarik suara masyarakat gitu loh. Betul, tapi kasihan rakyat, kasihan Jokowi. Seperti yang lu bilang tadi, Jokowi tidak jadi tidak lincah. Dia jalan ke sana, tiba-tiba muncul ini kode-kodenya. Orang nyupirin mobilnya Jokowi, orang tidak lihat bahwa itu adalah bagian dari jangan-jangan penugasan. Presiden Jokowi menikmati. Bagian dari penugasan sebagai pembantu presiden, tapi ini artinya nanti negara ini akan disupiri. Apa-apaan sih gitu loh. Kasihan rakyat. Bahwa itu cerdas mengelola narasi itu sehingga menjadi kebingungan buat rakyat. Betul kecerdasan, tapi tidak baik buat rakyat. Saya menikmati loh gayanya Adrian menjelaskan ini. Saya menikmati betul ini. Gerindra toh. Singkat saja Bang. Ini berarti Gerindra, Pak Prabowo mendapatkan keuntungan ya dengan persepsi yang berhasil terbangun tadi, kedekatan momen kebersamaan dengan Pak Jokowi. Singkat saja nih. Soal keuntungan itu menurut saya logis lah ya, bonus dari sebuah tindakan Pak Prabowo yang sampai detik ini punya konsistensi. Pertama itu, kedua saya ingin mengklarifikasi soal Pak Prabowo sebagai pembantu. Pak Prabowo itu tidak pernah menginginkan namanya menjadi Menteri Pertahanan. Beliau diminta oleh Pak Jokowi. Pertama itu, kedua soal dukungan ketika Pak Jokowi jadi wali kota dan gubernur, kontribusi Partai Gerindra dan Prabowo juga besar. Jadi artinya kalau merujuk apa yang disampaikan Adian, apakah dia ingin mengkhianati ibu kandung yang pernah melahirkan dia? Nah, Pak Prabowo itu bapak kandungnya Pak Jokowi juga. Kalau merujuk itu, karena Pak Prabowo punya kontribusi besar saat Pak Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta selain tahun gubernur 2019. wali kota Solo. Wali kota Solo dan Gubernur DKI. Oke, nggak apa-apa. Dia bilang ibu kandung, saya bilang Pak Prabowo bapak kandung dari Pak Jokowi. Oke, jadi tidak akan mengkhianati. Ini kan antara anak. Bukan, dia menempatkan. Jadi tidak mungkin ada yang mau dihianati. Jadi sekarang dianggap Jokowi itu kader Gerindra gitu loh. Nah, bukan, nggak ada soal kader ya. PDI Perjuangan menjadi ibu kandung karena Jokowi kader PDI Perjuangan. Kalau lu bilang Gerindra bapak kandung, berarti Jokowi kader Gerindra gitu? Ya nggak begitu, kalau analogimu seperti tadi. Dasarnya persoalan pertimbangan bagaimana. Ya, ini kita udah habis nih. Dari wali kota. Oke, singkat saja Bang Ege. Sampai ujung nanti kira-kira Pak Jokowi akan berlabuh atau ya tetap begini aja nih, berdansa, menikmati. Paling singkat, Mam, kalau masih ada, saya sama dengan Anda. Perasaannya sama nih. Tapi nanti dijembatani pada 5 September. Kan itu Pak Ganjar sudah mulai... Udah nggak jadi gubernur, ya. Mudah-mudahan lebih banyak jalan untuk membuktikan tadi ya, masih ada kesempatan buat jalan untuk hal-hal yang stunting atau kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain. Nah, satu lagi, berlabuh kemana? Per 31 Juli, kan gitu. Jika jika pemilu dilaksanakan hari ini, siapa yang Anda pilih? Per 31 Juli, saya masih menduga Pak Jokowi ke arah seperti yang saya duga. Tapi kalau ditanya siapa, tanya Gibran. Tetap. Begitu ya, Mam? Tapi sampai nanti di ujung, apakah akan berlabuh? Enggak, 28 November penting. Karena itu dimulai kampanye resmi. Itu baru kita tahu ya, apakah akan netral atau akan berkampanye ikut. untuk Nah, lalu Mas Ganjar. 14 Februari baru kita ketahui metodologi fenomenologi ini yang dibohongi atau teman-teman di sebelah sana. Ini itu waktu yang akan menjawab ya Bang Ege ya. Waktu will tell siapa yang membohongi dan siapa yang dibohongi. Oke, kita harus jeda. Habis ini kita akan dengarkan sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan yang seru sekali, tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Ada yang mau digambar tadi ya? Jangan dong. Semoga bukan kita ya. Semoga bukan kita. Semoga. Kita, nama saya Muhammad Ronaldo, bapak abang-abang semua. Nama saya Duto Triaji, abang-abang semua. Kita komika yang udah reguler di sini. Kita cuman pengen ngasih keluh kesah sebenarnya. Karena kita nih Pak ngebahas tentang siapa capres pilihannya Pak Jokowi ini. Ini udah tema yang keempat kalinya Pak. Udah keempat kalinya Pak. Dan masih dan sampai sekarang pun masih juga kita belum tahu siapa yang dipilih akhirnya ini, kita masih belum tahu juga. Ya. Dan kita nih mewakili 4 kali dan masih belum tahu. Masih belum tahu juga. Bayangin Bang. Siapa yang tahu? Lu lah. Kita mumpung ketemu Pantas miskin kalau begitu. Atau jangan-jangan lu sengaja agar tetap ada orderan seperti ini? Enggak. Nah, betul. Itu salah satunya, Pak. Itu salah satunya, Pak. Itu bola liar, Pak. Tapi ya Bang, makanya kita pengen nanya. Ini kita pengen nanya sebagai seorang komik, kita pengen nanya. Sebenarnya kenapa sih kita semua ini kepo banget gitu dengan siapa pilihan capresnya Pak Jokowi itu, kenapa gitu? Karena yang kalau kami tahu ya Pak ya, satu suaranya Pak Jokowi itu nilainya tetap satu suara kan, Bapak? Tetap satu suara. Kan? Kecuali kalau satu suara Pak Jokowi itu nilainya 100 juta suara. Nah, itu baru tuh. Baru kita pikirin. Karena kalau memang benar tuh satu suaranya Pak Jokowi nilainya 100 juta suara, kita nggak usah bikin pemilu, Pak. Kita langsung tanya baik-baik ke Pak Jokowi, ini selanjutnya siapa, Pak? TPS-nya satu aja. Nah, selesai kan? Selesai gitu. Dan kalau emang suara Pak Jokowi sepenting itu, kenapa ya saya tuh ngerasa Pak Jokowi ini sekarang jatuhnya jadi kayak babak bonus di kuis. Apa tuh? Jadi kayak ada misalkan ada kuis Cak Lontong gitu, ada 10 pertanyaan, 9 pertanyaan tuh masing-masing nilai 1. Nah, 1 pertanyaan nilai 100. Nah, ini Pak Jokowi kayak gini nih. Kenapa penting banget gitu? Kalau udah gini kan kita nggak perlu bikin kuis. Tinggal tanya Pak Cak Lontong, siapa presiden berikutnya? Langsung selesai. Iya. Langsung selesai. Dan lagian ya, kalau kita lihat Pak, kalau kita telaah, satu-satunya keuntungan capres yang nanti dipilih oleh Pak Jokowi itu cuma satu. Apa? Tim sesnya bisa sombong. Udah, itu doang. Kenapa? Bisa sombong. Misalnya Pak Jokowi milih Pak Ganjar. Tim sesnya bisa sombong. Oke. Pak Bang Adian udah langsung bisa tuh bikin baliho gede-gede, ditaruh di depan kantor Gerindra. Jokowi aja pilih Ganjar. Makanya satu partai selesai. Adian bisa bikin begitu. Kalau ke Prabowo gimana? Nah, kalau Pak Prabowo misalnya pilih Pak Prabowo, tim sesnya Pak Prabowo juga bisa sombong. Bang Noel bisa bikin baliho gede-gede di depan rumahnya Bang Adian langsung. Langsung di depan rumah. Langsung mandiin. Langsung di sana. Ini baliho apaan sih? Enggak, gua nggak percaya. Dia belum pernah latihan. Nggak ngerti. Maksud gua, lu mau pasang dalam komplek DPR. Oh iya juga ya, agak berat ya Bang. Melanggar hukum itu. Tapi kalau misalnya Bang Noel Bang Noel kan bisa juga tuh bikin baliho tulisannya jelas tuh. Apa? Percuma satu partai kalau akhirnya pilih Gerindra, cuak, selesai. Tidak begini, paling tidak setelah dukung Prabowo, kacamatanya Noel, mereknya apa? Jangan lu. Jangan sebut merek, Bang. Nanti jatuhnya busin. Setelah dukung, kacamatanya hancur. Saya baca ini. Jangan. Nanti sih jatuhnya brand. Udah tahu. Kita Doa ibu. Kita mungkin langsung bahas misterinya aja kan. Ya, kita Ya. Tapi yang jadi ini menarik, lanjut toh. Iya, kita ini udah bahas berkali-kali tentang siapa capres pilihan Pak Jokowi gitu. Dan ini tuh udah jadi misteri yang cukup lama. Dan berminggu-minggu kita bahas ini siapa sebenarnya capres pilihan Pak Jokowi, dan saya tuh ngerasanya nih Pak Jokowi tuh kayak teman di tongkrongan yang punya cerita bagus tapi selalu dirahasiain. Kan nyebelin ya. Iya benar. Iya nyebelin. Misalkan nih saya lagi tongkrongan. Ya misalnya. Dok, lo denger cerita nggak? Cerita apa itu? Tapi lo jangan bocor. Nggak bakal tuh, ceritain tuh. Serius lo? Serius nggak bakal cerita. Oke, jadi nggak jadi deh. Nah, jadinya kan nyebelin itu ya. Jadinya nyebelin, gantung Bang. Jadinya. Dan kalau sebuah misteri itu udah terlalu lama, Bang, ini nanti pengumuman gongnya harus luar biasa. Gimana? Nah, aku mau ngasih saran ini buat Pak Jokowi, timnya Pak Jokowi. Nanti ketika dia bikin pengumuman capres mana yang dia pilih, itu harus dibikin sedramatis mungkin. Oke. Menurutku ya, Pak Jokowi itu harus tulis di kertas. Tulis di kertas pilihannya siapa, digulung, ditaruh di atas Monas. Terus? Nah, nanti semua kader di Indonesia silakan berebut mengambil kertas itu. Oke. Satu kader yang dapat tinggal buka kertas itu. Kertasnya dibuka langsung ada tulisannya.
Hashtag Jokowi 3 periode. Hanya Gibran. Nah, ada bisa tanya Gibran. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Oke, terima kasih Duto dan juga Aldo dari Komisi.co atas sentilan-sentilannya. Ini udah topik keberapa? Keempat ya. Semoga nanti di topik kelima kita udah ketahuan, udah pecah telur siapa yang akan didukung Pak Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024. Artinya topik kelima harus bulan November nih. Oke. Dan penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unisba yang juga sudah bergabung. Kita ketemu lagi nanti Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.